Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Fiona Puspita, Nadia Caroline, Amelia Putri Anissa. Dalam video presentasi ini, kami akan menjelaskan terkait perjanjian jual beli laptop Acer antara warga negara Indonesia dan warga negara Singapura. Presentasi ini dilakukan guna pemenuhan nilai UAS pada mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Dagang Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurlaili, SE, SH, MKN. Baiklah, selanjutnya akan dibahas terkait perjanjian jual beli laptop Acer antara warga negara Indonesia dan warga negara Singapura. Next. Dalam sebuah perjanjian, terdapat beberapa struktur kontrak yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, title of contract atau judul kontrak. Dalam sebuah perjanjian, terdapat judul kontrak yang memuat judul perjanjian itu sendiri, termasuk penyingkatan judul perjanjian. Yang kedua, ada parties identities atau identitas para pihak. Identitas para pihak perjanjian akan dipaparkan dengan jelas. Identitas diri tersebut meliputi identitas para pihak sebagai subjek hukum. Yang ketiga, Recital Declaration of Agreement atau latar belakang perjanjian dan mengapa para pihak mengadakan perjanjian. Yang keempat, ada Terms and Condition atau syarat dan ketentuan. Yang pertama, ada Object of Agreement, itu objek perjanjian itu sendiri. Yang kedua, ada Price atau harga atau biaya yang timbul akibat perjanjian. Kemudian selanjutnya ada garansi atau jaminan. Jaminan yang dipilih oleh para pihak. Kemudian selanjutnya ada choice of law atau pilihan hukum. Pilihan hukum jika mengalami sengketa atau wanita prestasi antara para pihak. Selanjutnya ada delivery methods atau metode pengiriman barang yang diperjanjikan. Kemudian ada payment methods atau metode pembayaran. Itu memuat metode yang dipilih dan disepakati oleh para pihak ketika perjanjian dilaksanakan. Kemudian ada dispute resolution atau metode sengketa yang dipilih oleh para pihak yang mengakibatkan para pihak harus menjelaskan keadaan-keadaan di luar penguasaan para pihak. Ketika perjanjian dilaksanakan, namun terdapat kendala yang disebabkan keadaan di luar penguasaan pihak. Kemudian ada yang kelima, yaitu closing signature of parties and witnesses, atau tanda tangan para pihak dan saksi. Selanjutnya akan dipaparkan terkait draft kontrak dan penjelasannya. Judul kontrak harus secara perjanjian. Pada kontrak ini yaitu berjudul Perjanjian Jual Beli Laptop Acer. Next. Selanjutnya, opening statement and notary legal standing, atau pembukaan dan kedudukan notaris. Pada perjanjian ini, para pihak memilih notaris yang disetujui dan mampu mengesahkan perjanjian yang dilakukan para pihak. Untuk pada perjanjian ini dijelaskan bahwa pada hari ini, Sabtu tanggal 18 November 2023, hadir di hadapan saya, Fiona Puspita, SHMKN, di Batam, Indonesia, berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Maret 2015, nomor 200, garing Cap 17.3 garing X garing 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, disebutkan bahwa notaris adalah diangkat atau ditunjuk sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Selanjutnya menjelaskan tentang first party identity atau identitas pihak pertama dalam hal ini adalah Amelia Putri Anissa, yaitu wira swasta, alamat Jalan Yosudarso, Bengkong Garama, Citra Hill, Blok C nomor 14, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Indonesia, dengan nomor handphone 0812222333, email amelia.ptr12@gmail.com. Dalam hal ini sebagai penjual yang selanjutnya disebut pihak pertama. Kemudian ada identitas
pihak kedua, yaitu Nadia Karonila Wele, wira swasta, alamat Ang Mo Kio Ave, 612 Take Place 1, Singapura 569626, nomor handphone 06656634854339, dengan email carolina@outlook.com. Dalam hal ini sebagai pembeli, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Baik, selanjutnya adalah Recital Declaration of Agreement, di mana pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak terlebih dahulu dengan ini menerangkan bahwa yang pertama, pihak pertama merupakan perseorangan yang menyalurkan alat elektronik berupa laptop dan bergerak dalam bidang usaha elektronik. Yang kedua, pihak kedua merupakan perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha elektronik berupa laptop. Yang ketiga, bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama jual beli laptop. Bahwa para pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Masuk pada terms and condition, di mana yang pertama itu object of agreement, pasal 1 yaitu objek perjanjian. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan transaksi jual beli berupa 10 unit komputer kecil dengan spesifikasi merek Acer tipe ES strip 473G dengan prosesor yang digunakan merupakan produk besutan Intel dengan Intel Core i5 5200U yang selanjutnya disebut objek perjanjian. Yang kedua ada price, pada pasal 2 yaitu harga barang. Harga barang disepakati antara para pihak sebesar 6.037 dolar Singapura bila dirupiahkan sebesar 70 juta rupiah. Yang kedua, dalam pembayaran pajak ditanggung oleh pihak kedua sebesar 10% dari harga barang 7 juta rupiah. Yang ketiga, untuk biaya pengiriman barang ditanggung oleh pihak pertama sebesar 5% dari harga barang yang senilai 3.500.000 rupiah. Selanjutnya ada payment method. Itu pada pasal 3, yaitu cara pembayaran. Untuk pembayaran barang tersebut, pihak pertama menerapkan cara pembayaran dengan rupiah berikut syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati pihak kedua. Yaitu yang pertama, uang muka atau DP atau down payment sebesar 20% dari keseluruhan harga barang yaitu senilai 70 juta rupiah dibayar pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Yang kedua, uang pelunasan pembayaran 80% dari keseluruhan harga barang senilai 70 juta rupiah dibayar pihak pertama kepada pihak kedua setelah barang tiba di pelabuhan Harbourfront Center Maritime Square, Singapura. Yang ketiga, pembayaran dianggap sah apabila telah keluar kwitansi dari pihak pertama. Yang keempat, sistem pembayaran dilakukan oleh pihak kedua melalui metode transfer Bank Indonesia kepada pihak pertama melalui nomor rekening 0756125467 atas nama Amelia Putri Anissa, Bank Sentral Asia, KCP Batam Center, Batam, Indonesia, dengan kode SWIFT BBAIIJA. Selanjutnya delivery method, itu pada pasal 4, yaitu pengiriman barang. Yang pertama, barang akan dikirim pihak pertama dengan menggunakan jasa pengiriman shipping DHL Express melalui jalur laut selama 4 minggu atau 28 hari dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam, Indonesia. Setelah penandatanganan surat perjanjian ini oleh para pihak. Yang kedua, barang akan tiba pada tanggal 26 Desember 2023 di tempat pihak kedua di Pelabuhan Harbourfront Center Maritime Square, Singapura. Selanjutnya ada guarantee, itu pada pasal 5, yaitu jaminan. Ayat 1, pihak pertama menjamin bahwa barang yang dijualnya adalah milik sah pribadi dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, dan sebelumnya tidak atau belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun. Ayat 2, apabila terdapat perbedaan barang yang dijanjikan sebelumnya, maka pihak pertama mengganti kerugian atas barang tersebut. Selanjutnya ada penalti. Itu pada pasal 6, yaitu sanksi-sanksi. Ayat 1, apabila pihak pertama terlambat atau lalai melakukan pengiriman atau tidak dapat menyerahkan barang seperti tersebut di dalam pasal 4 ayat 2,
maka pihak pertama dikenakan sanksi berupa dana sebesar 20% dari harga jual, yaitu sebesar 14 juta rupiah. Ayat 2, apabila pihak kedua tidak melakukan pembayaran sesuai yang telah disepakati pada pasal 3, maka pihak kedua dikenakan sanksi berupa denda sebesar 20%, yaitu senilai 14 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Karolina Wele. Baik, selanjutnya adalah insurance. Pasal 7, asuransi. Ayat 1, pihak kedua memiliki kewajiban untuk membeli asuransi dalam perjanjian objek ini. Ayat 2, asuransi yang dibeli pihak kedua yaitu Gatot Insurance, nomor polis 987625362. Alamat Jalan Kintamani, Blok D nomor 41, Kecamatan Batam Center, Kota Batam, Indonesia. Di dalamnya meliputi segala resiko kerusakan yang timbul selama proses pengiriman. Selanjutnya adalah force major. Pasal 8 force major. Yang dinamakan force major adalah hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan pihak kedua seperti ayat 1, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. Ayat 2, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Ayat 3, keterlambatan dikarenakan atau disebabkan oleh kecelakaan di luar kekuasaan dan atau kewenangan dan atau kendali pihak pertama. Selanjutnya adalah choice of law. Pasal 9, pemilihan hukum. Para pihak memilih hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan mengenai isi dari perjanjian ini. Selanjutnya adalah dispute resolution. Pasal 10, penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk ayat 1, pada proses penyelesaian sengketa dilakukan secara negosiasi menurut hukum yang ada di Indonesia. Ayat 2, apabila tidak tercapai kesepakatan antar kedua belah pihak dalam negosiasi, maka penyelesaian permasalahan diselesaikan di BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya adalah pasal 11, lain-lain. Ayat 1, perubahan atau adendum terhadap surat perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ayat 2, apabila dalam pelaksanaan jual beli di kemudian hari terdapat perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan, maka hal tersebut akan diatur dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. Ayat 3, bila mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat perjanjian ini, maka diadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah closing. Pasal 12 penutup. Ayat 1, segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak dan ditegaskan dalam adendum perjanjian atau berita acara yang mengikat kedua belah pihak. Ayat 2, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dalam rangkap 2, ditandatangani di atas materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selanjutnya adalah witnesses. Demikianlah perjanjian ini dibuat dan diresmikan di Batam pada hari dan tanggal seperti di atas dengan dihadiri oleh Fiona Puspita, sarjana hukum, magister kenotariatan, dan dihadiri oleh saksi-saksi. Pertama, Rivaldo Varyadi Ivanda dengan NIK 73120425109200002 dengan jabatan wira swasta dan beralamat di Bengkong Polisi Blok C nomor 12 Tanjung Buntung Batu Ampar Kota Batam Indonesia. Kedua, Ahmad Rivaldi Nur Ramadan dengan NIK 731304351092003 jabatan wira swasta dan beralamat di Bengkong Dalam Blok B nomor 13 Tanjung Buntung Batu Ampar Batam. Maka setelah akta ini oleh saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera perjanjian ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan saya notaris. Selanjutnya adalah tanda tangan para pihak dan saksi-saksi. Pihak pertama Amelia Putri Anissa, pihak kedua Nadia Karolina Wele, dan ketiga adalah notaris Fiona Puspita SH MKN yang diletakkan secara sejajar. Selanjutnya adalah saksi-saksi. Saksi pertama Rivaldo Varyadi Ivanda dan saksi kedua Ahmad Rivaldi Nur Ramadan. Sebagai pengingat, bahwa video yang kami ambil merupakan video pembelajaran semata, sehingga perjanjian kontrak yang telah dibuat menggunakan nama-nama para pihak yang tidak memiliki kaitan dengan perusahaan tertentu. Isi kontrak perjanjian yang dipresentasikan di dalam mata kuliah hukum dagang dan kontrak komersial internasional ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati oleh para pihak. Maka dari itu, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam isi video pembelajaran ini. Sekian pemaparan dari kami mengenai perjanjian. Kami mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih.